Bapak Ibu, selamat datang dan selamat hari Minggu. Kebaktian Minggu masih kita laksanakan dengan online. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kepada hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata-kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menundukkan kepada kita. Kita ucapkan secara berbangsa. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 38 bait pertama dan ketiga.
Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan ini sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dan kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang selalu mengerti dan mengenal kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan menikmati hidup sampai hari ini. Kami masih terus berkarya menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan iman bagi kami. Iman yang selalu menjadi landasan kami untuk menikmati hidup
Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang Allah nyatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, firman yang berkenan mengampuni dosa kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Hari berganti dan kami diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah, meskipun kami lakukan itu dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu hadir menyertai kami. Kami ya Bapa, saat ini kami tiba saatnya untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir menjumpai kami dengan Roh Kudus. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami terfokus pada firman Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu, supaya dengan firman Tuhan kami memperoleh hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hadirlah yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan membuka Alkitab kita dengan Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentangnya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat apa yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema murid Kristus memberi pengaruh baik. Saudara-saudara, ketika saya memperkenalkan satu nama, apakah Bapak Ibu saudara-saudara mengenal namanya? Yaitu Bartolomeus. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengenalnya, puji Tuhan. Kalaupun tidak, berarti saya akan bersama-sama mengajak kita untuk mengenal siapa Bartolomeus ini. Bartolomeus adalah salah satu dari kedua belas murid Yesus. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani, yang akar bahasanya ternyata dari bahasa Arab, yaitu Bartolomai atau putra Tolomai.
Dalam Injil Yohanes 2 yang kita baca tadi, nama Bartolomeus disebutkan dengan nama lain, yaitu Natanael. Ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea, Israel Utara. Bisa kita melihatnya dalam Matius 10 ayat 3 atau Markus 3 ayat 18 dan Lukas 6 ayat 14. Saudara-saudara, kita memang tidak terlalu banyak tahu tentang Natanael atau Bartolomeus. Namun Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana teman Natanael yang bernama Filipus memperkenalkan Yesus kepadanya. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu Natanael baru mendengar siapa Yesus dari Filipus. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika Filipus mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Yesus sebagai orang yang menggenapi perjanjian lama yang dikatakan oleh Musa dalam kitabnya, Natanael tidak terkesan. Sama sekali saudara-saudara dia tidak tertarik dengan berita itu. Maka kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia bertanya kepada Filipus, bagaimana Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya justru berasal dari kota kecil yang tidak terkenal di Galilea? Namun kemudian saudara-saudara, untuk menghormati temannya yaitu Filipus, Natanael kemudian memutuskan untuk melihat sendiri siapa Yesus. Karena Filipus mendesak dia untuk melihat siapa Yesus dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, singkat kata kemudian Natanael memang berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus yang melihat Natanael langsung mengenal siapa Natanael. Padahal saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, Yesus tidak pernah berjumpa dengan Natanael secara langsung. Bahkan Natanael pun heran ketika Yesus mengenal dirinya. Siapa Natanael di hadapan Yesus atau di mata Yesus? Natanael menurut Yesus adalah seorang Israel sejati yang tidak mengenal kepalsuan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagaimana Yesus mengenal Natanael? Inilah yang unik dari firman Tuhan ini. Ternyata Yesus berkata, sebelum engkau bertemu dengan Filipus, maka aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ungkapan di bawah pohon ara ini adalah sebuah ungkapan umum di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu, untuk menggambarkan seseorang yang mempelajari firman Tuhan di dalam kitab suci dengan suasana yang tenang dan penuh semangat Tuhan. Artinya saudara-saudara, pohon ara menjadi sebuah lambang umum sebagai berkat dari Allah dan damai sejahtera dari Allah. Pohon ara memberikan naungan yang teduh bagi siapapun dari sinar terik matahari di siang hari, dan tempat yang sejuk bagi seseorang untuk melakukan retret, melakukan doa, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Maka ketika Yesus bertemu dengan Natanael, Yesus berkata sekali lagi, engkau adalah Israel sejati yang tidak mengenal kepalsuan. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian apa respon dari Natanael? Dia terbuka. Artinya saudara-saudara, Natanael kemudian berkata di dalam jawabannya kepada Yesus, yang dia katakan, inilah memang Raja Israel yang akan memerintah sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sesuai dengan sabda Yesus Kristus, bahwa kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih, Natanael akan melihat sesuatu yang lebih besar daripada ketika dia berjumpa dengan Yesus yang dikatakan sebagai Raja Israel.
nanti kita akan temukan selanjutnya. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, nama Natanael muncul kembali kemudian di akhir dari kisah Yesus. Dia menjadi orang yang menyaksikan peristiwa kematian Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, di sanalah kemudian dia melihat langit terbelah dan seterusnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya di sini bahwa Filipus sudah memberikan dampak positif kepada Natanael. Filipus menjadi pewarta atau menjadi orang yang mempengaruhi hal yang positif kepada Natanael. Lalu bagaimana dengan kita? Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yesus pun menginginkan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, supaya kita duduk di bawah pohon ara. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika kita kemudian dalam tanda petik ya duduk di bawah pohon ara, ketika kita duduk di bawah pohon ara, apa yang harus kita lakukan? Merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghayati firman itu di dalam kehidupan kita. Maka dari situ saudara-saudara yang Tuhan kasih, sehendaknya kita bisa menemukan hal-hal terbaik dari kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terlebih di masa pandemik saat ini, di mana orang kadang-kadang merasakan bahwa hidup ini sudah tidak baik. Bahkan tidak sedikit orang yang berputus asa menghadapi masa pandemi ini. Disinilah kemudian kita harus merenungkan firman Tuhan, lalu menyampaikan kepada banyak orang berita yang baik buat mereka. Tentu bukan asal berbicara, bukan berasal dari pemikiran kita, tapi karena kita mempelajari firman Tuhan. Sama seperti Natanael, dia mempelajari firman Tuhan dan menemukan yang baik dari firman itu. Bahkan dia mengenali firman itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja Israel. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, maukah kita melakukan ini? Maukah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kabar baik bagi orang lain? Jangan sampai saudara-saudara kita enggan melakukannya. Kita tidak mau saudara-saudara merenungkan firman Tuhan, tidak mau berefleksi. Justru kita memanas-manasi orang, menakut-nakuti orang. Ada di luar sana saudara-saudara yang mengatakan jangan mau untuk disuntik oleh vaksin corona, nanti kita justru jadi bertambah sakit. Kalau begitu saudara-saudara, kita mempengaruhi orang lain dengan berita-berita yang tidak baik. Seharusnya kita bersyukur bahwa pemerintah sudah menemukan vaksinnya, sudah menghadirkan vaksinnya, dan kita doakan supaya vaksin itu bekerja menolong banyak orang termasuk kita. Jadi jangan kemudian kita menyebarkan berita yang tidak baik bagi orang lain. Kita percaya saudara-saudara bahwa tidak ada sakit penyakit tanpa Allah. Tidak ada sakit penyakit yang bisa disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Semua sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Semua sakit penyakit ada obatnya. Yang berikutnya saudara-saudara, Yesus mengenal Natanael. Artinya saudara-saudara, Yesus juga mengenal kita. Jangan kemudian kita berkata saya tidak mengenal Yesus. Ingat, tanpa kita mengenal Yesus, Yesus sudah mengenal kita. Jadi seharusnya kita pun terbuka. Ketika Yesus menyapa kita, marilah buka hati kita, supaya sapaan Yesus ini membuat hidup kita menjadi bahagia. Bukalah hati dan pikiran kita. Jangan saudara-saudara menjadi orang yang tidak mau bertemu dengan Yesus, tidak mau mengenal Yesus.
Kalau kita hayati saudara-saudara yang Tuhan kasih, di luar sana ada orang-orang yang enggan untuk mengenal Yesus. Apa buktinya? Buktinya mereka menjauh dari kebaktian-kebaktian. Mereka menjauh dari firman Tuhan. Bahkan menentang firman Tuhan itu sendiri dengan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, Tuhan hanya meminta satu hal dari kita, yaitu membuka hati agar Tuhan boleh hadir dalam hidup kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan melaluinya Tuhan akan berkata. Matius 8 ayat 20 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, sedikit orang yang kemudian mau menerima Yesus, hanya tempat yang sempit saja di hatinya, hanya sedikit tempat saja di hatinya. Dan ini sangat memprihatinkan. Yesus menginginkan kita membuka hati, supaya di dalam hati kita, atau mulai di dalam hati kita lah Allah akan berkarya. Mulai dari dalam hati, memancar keluar dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sama seperti halnya tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Demikian pula halnya dengan jiwa kita. Jiwa kita pun membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi mari kita memperkenalkan Yesus kepada kehidupan kita, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkenalkan Dia untuk memperbaharui pikiran kita dan mengubah hidup kita melalui sabda. Dalam hal ini baiklah kita merenungkan apa yang tertulis yang disampaikan oleh Paulus. Demikian dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kami. Itulah yang dimaknai bahwa perkataan Kristuslah yang harus tinggal. Perkataan Kristuslah yang harus kita sampaikan kepada orang lain, supaya hidup saudara menjadi berkat di tengah masa sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Jemaat yang berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam perjalanan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di kanannya di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami berterima kasih Engkau sudah menyapa kami, memberikan kekuatan kepada kami melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, dan biarlah Tuhan dengan itu semua, segala sesuatu yang baik boleh kami lakukan seturut kehendak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Tuhan berkati mereka semua, kasih mereka, maupun ketika mereka berada dalam pemulihan dari sakit yang dialami. Secara khusus kami doakan untuk keluarga Pak Jiman dan keluarga. Kami doakan juga untuk keluarga Bapak
doakan juga untuk keluarga saudara-saudara kami yang lain. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tetapi kami percaya jikalau mereka sakit, Tuhan akan melawat mereka, sembuhkan dengan kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang bertambah usianya. Kami doakan tetap Kediatus Lombi, Ibu Pris Kasiralani, Saudara Irfan Musa Aji Bartos Cinombi, Saudara Gideon Arya Permana, Saudari Seli Sonia Sinaga, Saudari Kristina Stimatupan, anak Sharon Grace Sintania Ditani. Berkatilah mereka ya Tuhan, kasih mereka agar di perkembangan usianya pada pekan ini mereka lebih bersyukur kepada Tuhan. Anugerahkan kesehatan dalam hidup mereka. Juga ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan untuk persekutuan yang kami bangun di tempat ini. Kami doakan untuk para pelayan umat-Mu, berkatilah kami semua agar masih tetap terus melayani dengan baik meskipun pandemi masih mewabah negeri ini bahkan di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati supaya kami tetap terjaga dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami mendukung dalam doa juga ya Tuhan untuk proses selanjutnya dan setiap pelaksanaan ibadah yang akan kami lakukan. Kami doakan untuk batalion biar Tuhan yang akan menolong para pemimpin batalion ini supaya mereka juga bisa menolong kami untuk melakukan ibadah secara daring, terutama dari tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk para pemimpin negeri yang kami cintai. Tugas mereka sangat banyak, tidak mudah, tetapi harus mereka lakukan. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, itu semua tidak akan berhasil. Karena ya Tuhan, hadirlah, jumpai mereka, berikan pertolongan-Mu untuk para pemimpin bangsa. Dalam doa kami juga berdoa, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong kami semua untuk terbebas dari virus corona, agar keadaan dunia menjadi semakin lebih baik lagi. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Sambil kantong persembahan diadakan, jemaat menyanyikan lagu PKJ 149 ayat 1 dan 2. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan yang tunggu pemurah, Engkau telah memberikan dan mencukupkan segala
sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami ini untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menerima berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu jadilah penyampai berita yang baik bagi semua orang. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.